bisa dicari teman-temannya. Nah. Mulai aja sebentar. Oke, nah langsung mulai aja ya, biar nggak terlalu siang ya. Jadi materi terakhir kita nanti akan saya jelaskan terkait dengan portal bergoyang, sekaligus nanti ada tambahan materi, yaitu bagaimana mendesain kolom menggunakan diagram PN ya. Jadi sebelumnya kita masuk dulu aja materi dasar di sini ya. Nanti ada beberapa materi lagi yang agak cukup hanya saya tambahkan tadi nih. Nah, ini saya tambahkan di yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kita membahas terkait dengan portal tidak bergoyang ya. Nah, sekarang kita mencoba membahas untuk portal bergoyang. Nah, ini Anda lihat. Jadi ada tambahan. Jadi momen tambahan nanti seperti ini. Jadi ada M1 ditambah M1NS, delta S, dan M1S seperti ini. Jadi ini adalah perhitungan untuk portal bergoyang. Seperti itu. Ya, jadi Anda ambil yang terbesar yang mana, ini pada masing-masing ujung kan, terkecil dan terbesar. Tapi saya untuk perhitungan nanti Anda asumsikan yang terbesar yang mana. Dengan momen 1 momen yang kecil, momen 2 momen yang besar. Seperti itu. Ya, jadi inilah dengan faktor pembesarannya. Ya, nah, jadi ini faktor pembesaran momen seperti itu. Yang nanti Anda gunakan adalah momen yang terakhir ini. Ya, seperti itu. Nah, ini SNI-nya. Nanti kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini persyarat-persyarat harus dipenuhi untuk faktor pembesaran momen. Tapi biasanya kita menggunakan rumus yang paling bawah ini. Jadi rumus 10.21 itu lebih mudah pemahamannya, yaitu nanti delta S nanti atau pembesaran momen nanti itu dirumuskan sebagai 1 dibagi 1 minus sigma PU ya. Semua beban vertikal terfaktor pada suatu tingkat dibagi dengan 0,75 sigma PC. Ya, seperti itu. Dengan nanti faktor beta DNS-nya ini seperti ini ya. Nah, ini perumusannya. Nah, sebelum saya masuk ke prosedur perhitungan skor portal bergoyang ini, saya ingin menjelaskan sedikit karena ini nanti akan ada kaitannya dengan ini. Ya, itu nanti ada kaitannya dengan apa namanya perhitungan ini nanti. Tapi mungkin saya jelaskan sekilas saja dulu. Jadi langkah-langkahnya nanti itu ada di halaman, Anda bisa di halaman 205. Jadi langkah-langkahnya untuk perhitungan prosedur perhitungannya. Ya, jadi mulai dari penentuan nilai apa namanya faktor efektif K dan faktor terkekangnya I dan sebagainya. Ada langkah nomor 1, 2, 3 hingga langkah keempat. Kita berhenti di langkah kelima ya. Nah, tapi sebelum itu ini kita sudah 3 ya. Tapi saya masuk ini dulu, materi ini dulu. Ini yang baru saya kirim tadi itu, materi tambahan. Jadi menggunakan diagram interaksi. Karena nanti contoh di 93 itu menggunakan diagram interaksi. Ya. Jadi yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya lagi itu diagram PM. Sehingga ada diagram PM. Yang kapan itu? Pernah saya jelaskan di awal sekali dulu itu. Diagram PM. Mana ya? Oh, ini bablasan. Mana ya? Nah, saya berikan ke materinya. Sudah ya? Diagram PM. Ini aja, pengenalan aja. Nah, ini nih. Diagram interaksi PM. Nah, ini. Nanti katanya dengan ini nanti. Ya, ini kan kemarin kita bahas terkait dengan keruntuhan tekan, keruntuhan tarik ya pada dan kondisi seimbang. Nah, sekarang kita gunakan sebagai dasar perencanaan kita. Itu Anda bisa lihat di buku Anda juga ada di halaman 170 hingga 180 kalau tidak salah. Oh sorry, 180 sampai dengan 183 itu tabelnya. Ya, tapi sini akan saya jelaskan dulu seperti apa. Nah ini. Jadi untuk keperluan desain praktis kolom yang dibebani beban aksial dan momen, ingat. Jadi untuk beban aksial dan momen itu bisa menggunakan grafik diagram interaksi PM ini, ya. Jadi bisa digunakan untuk kolom persegi maupun bundar, tapi Anda harus mencari apa namanya tabel diagram. Tidak semua buku mencantumkan diagram interaksi. Dan harus mencari di internet apa diagram interaksi yang ada. Kalau tidak mau Anda harus menghitung secara manual yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu pada ini, bukan yang ini ya, pada ini, yang ini keruntuhan tarik ini yang tekan sebagainya ini, yang pertemuan pada kolom P dan kolom dan momen. Itu Anda pakai ke sana nantinya.
Tapi ini adalah cara desain tadi. Nah ini, ya. Nah, jadi dia ada ada sumbu, ya. Itu sumbu ini, sumbu E dan sumbu Y, ya. Nah, di mana tadi kok 14? Nah, ini. Jadi besaran tidak berdimensi pada sumbu vertikal itu nyata sebagai PU VAGR FC aksen. Ini saya hapus. Mengapa di aturan lama dia ada faktor 0,85? Ini saya hilangkan. Di 2002 ada VAGR 0,85 FC aksen. Nah, di buku yang baru ini sudah tidak ada 0,85. Yang kalau Anda baca buku Anda, contoh 93, itu tidak lagi menggunakan nilai 0,85 FC aksen, tapi 0,65. Ya, langsung ya. Seperti itu. Itu yang bawah ini. Sedangkan sumbu horizontal sama PU per V AGR FC dikalikan dengan E per H. Ya, seperti itu. Ini faktor reduksi kolom, luas penopang butron, dan eksentrisitas. Nah, Anda seperti ini. Jadi ini diagram interaksi PM, kolom. Ya, sumbu vertikal dengan sumbu horizontal. Kemudian setelah Anda mendapatkan nilainya tadi, Anda menarik garis untuk mencari nilai R di sini. Ya, Anda tarik garis, ini temunya berapa, Anda tarik garis, maka luas tulang yang Anda perlukan adalah R dikalikan dengan AGR. Lebih simpel dibandingkan dengan cara yang sebelumnya, hanya saja Anda memiliki namanya diagram interaksi. Kalau tidak ada, Anda mau tidak mau harus menghitung ulang dengan cara manual seperti itu. Anda harus menghitungnya ini, itu melalui dengan bab 8. Harus menghitung satu persatu hingga Anda mendapatkan kebutuhan tulangannya kan di bab 8 itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ada contoh di contoh bab 8 ada itu kan, sehingga Anda mendapatkan tulangan terpasangnya seperti itu. Ya. Oke. Jadi kita mencari nilai R-nya seperti ini. Ya. Ini juga saya hilangkan, saya tutup lagi adalah faktor beta. Ya, faktor beta adalah faktor tergantung dari mutu beton, tapi di aturan baru tidak menggunakan lagi aturan itu, sehingga ada banyak sekali perubahan-perubahan pada aturan itu terkait dengan untuk perhitungan tulangannya. Bisa Anda cek kembali nantinya. Nah, ini contohnya. Jadi ini saya ambil dari internet ya, diagram interaksi kolom dengan tulangan simetris pada dua sisi aja kolomnya. Nah, Anda lihat, ini yang vertikal adalah tadi itu sumbu ini vertikal PU per V akhir FC aksen. Yang horizontal adalah sumbu ini PU V akhir FC aksen ET per H. Nah, Anda lihat, ini Anda tarik, Anda di sini kalau saya perbesar ya, nanti di sini ya, kalau saya perbesar misalnya ya di sini ya. Ini akan lihat ada muncul angka seperti ini. Ah, ini aja. Jangan yang ini. 48,4. Nah, yang ini aja, biar ini jelas. Ini yang 4 sisi ya. Nah, ini Anda lihat. Anda kan melihat angka-angka seperti nantinya ini. Alah. Nah, ini. Ini ada 0. Ini ada 0,1%. 0,1%. Sorry, 1%. 2%, 3%, 4%, dia hanya maksimal 6%, sudah tidak maksimal, tidak baik. Jadi misalnya Anda memiliki area di sini, Anda jatuhnya di sini areanya, maka nilai Anda adalah 1%. Di antara ini 2%, di antara ini 3% dan 4%. Itu cara membacanya. Bisa ditentukan sekali dari hasil perhitungan Anda, seperti itu. Ya. Saya Anda ini di warna merah, coba warnanya kok enggak jelas di mana Pak. Nah, ini area ini ada 1%. Di area 2%, area 3%, 4%, 5%. Seperti itu cara bacanya. Ya. Tinggal Anda masukkan berapa persen kebutuhan tulangan Anda. Nah, seperti itu. Ya, jadi cara bacanya seperti itu. Nah, tinggal Anda cari, Anda hati-hati punya.
Anda kan berikan perhitungan Anda pada sumbu E dan sumbu Y-nya kan. Nanti ada contohnya di mana, Anda lihat garisnya masuk daerah mana, perhitungan Anda telah menentukan persen Anda. Ini beberapa contoh jam dari internet, diagram interaksi. Ya, tapi ini untuk motif baca. Anda di sini, di internet kan diberi informasi seperti ini, karena ada di internet. Seperti ini saya tunjukkan. Ini berarti apa kalau seperti ini? Ini adalah kode mutu baja yang ini. Mutu bajanya 240. Jadi kalau Anda menggunakan mutu baja 400 tidak boleh digunakan. Ini hanya untuk mutu baja 240. Dengan mutu beton mulai dari 15, 20, 25, 30, 35. Seperti itu. Ya, 22,5 juga boleh. Berarti di antara 15 sampai dengan 35. Jadi kalau Anda mendapatkan mutu tabel seperti ini, berarti Anda bisa baca seperti ini. Nah, ini saya jelaskan, yang saya hilangkan faktor beta ini. Ini faktor beta. Nah, tabel ada seperti ini, ada tidak seperti ini. Nah, ada tabel yang tidak menggunakan faktor beta. Nah, di buku kita ini tidak menggunakan faktor beta. Jadi adalah ini namanya tiap buku ada beda-beda loh ya, ini diagram interaksinya, sehingga Anda harus fleksibel menggunakan diagram interaksi kolom seperti itu. Karena ini kan dibuat secara manual, jadi Anda buat sendiri juga bisa untuk menentukan seperti apa angka-angkanya. Seperti itu. Nah, ini diagram interaksi yang lain. Jadi benar seperti ini modelnya. Ini coba contoh ya. Anda punya dimensi kolom 50 kali 50 dengan D aksen 5 cm. Mutu beton 20 MPa, mutu baja 240. Beban luarnya PU 60 ton, MU-nya 25 ton untuk diagram interaksi 4 sisi. Jadi keliling seperti apa. Nah, pertama yang dilakukan, Anda cek dulu ininya PU per VA GRFC 0,65, 50 kali 200 ketemunya 0,217. Ini yang sisi yang apa? Vertikal ya. Horizontalnya Anda lihat E sama dengan MU per PU. MU-nya 60 ton, MU-nya 25 ton, PU-nya 60 ton. Anda bagi aja MU per PU ya, 1,67 cm. ET sama dengan E per H. E-nya 1,67 dibagi hanya 50 ini hanya. Nah ini di aksen, covernya ya. H itu covernya ini. Ini kan 50 mili. So ini kan 5 cm ya. Ya ini satuannya mili harusnya ini. Newton milimeter kan itu. Ya ini mili. Jadi 50. Sorry. Itu dimensi balok. Bukan D. E per H dimensi balok ya. Eksentrisitas dibagi dengan dimensi balok. Tinggi balok ini. Bukan D, mohon maaf. 50 cm, 0,83 Anda masukkan. Ini yang baru di aksen per H, 0,1. Nah, Anda lihat, sini Anda lihat, Anda untuk sumbu vertikal itu memiliki nilai 0,217. Sumbu horizontal memiliki nilai 0,181. Nah, ini kita coba aplikasikan ya. Nah, di sini Anda lihat di aksen per H 5 bagi 50 0,1. Nah, ini. Jadi ada tabel juga menyaratkan, tabel ini Anda lihat di tabel juga mensyaratkan selain mutu beton di antara ini, mutu bajanya ini juga ada persyaratan di aksen per H-nya 0,1. Jadi sangat spesifik untuk penentuan diagram interaksi kolom itu. Jadi tiap diagram interaksi beda-beda. Kalau Anda lihat di halaman 208, itu beda lagi diagram interaksi kolomnya. Mereka menggunakan istilah gamma, yaitu 0,7. Nah, H dan gamma H. Beda lagi kan kalau Anda buka buku halaman 208. Nah, jadi gamma itu adalah faktor untuk mereduksinya 0,7 seperti itu. Jadi tiap buku beda-beda. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, Anda tinggal menyesuaikan saja. Anda ikuti tabel interaksinya apa, syaratnya apa, terus Anda ikuti bagaimana perhitungannya seperti itu. Ya, ini contoh seperti ini Anda lihat. Ini Anda di sini ini kan 0,217. 0,181. Anda tarik ke atas ininya, garis putus-putus ini ketemu di tengah-tengah. Ya, persilangannya deh. Ini kan 0%, ini kan 1%, ini 2%. Kita di sini, ini 3%. Ini kan 3%. Nah, berarti dia di antara 2% dengan 3%. Nah ini, ya kan? Yang persilangannya kan di antara 2% dengan 3% persilangannya.
kasihan. Ya, saya pesan dulu ya kabarnya ya. Nah ini. Nah ini. Nah, 0,217, 0,181. Sini titik perpotongannya. Dia nilainya berapa persen ya? Ini kan 0,2 ini. Ini 0,3. 2%. Anda lihat, ini garisan 2, ini garis 2% di sini. Nah, ini garis 3%. Itu lengkungannya loh ya, dari interaksinya. Nah, Anda lihat dia di sini. Berarti sekitar 2,024 atau berapa seperti itu kurang lebihnya, ya kan? Ini kalau kita tarik, kita tarik dari sini ke sini. Ini kan teman di sini. Nah, kita tarik ke sini temannya. Besarnya ini. Gambar pakai ini tangan susah jadi. Aduh. Nah ini loh. Nah, seperti ini. Ya kan dia di antara 2 dengan 3. Nah, itu caranya membacanya. Sehingga langkah selanjutnya bagaimana? Nah ini didapatkan dia di antara 2 dengan 3 ya, 0,024 atau 2,4%. Nanti langsung aja Mas Anda masukkan 0,024 dikalikan 500 kali 500 sama dengan 6.000 mm². Ini Anda tentukan dipasang tulangan berapa, bisa dipasang 2 diameter 32 ya, AS-nya 804, maka dibutuhkan tulangan 6.000 dibagi 804 sekitar 7,46 atau sama dengan 8 tulangan. Maka digunakan tulangan 8D32 dengan AS terpasang 6432 mm². Seperti itu caranya. Jadi akan masang kolomnya dengan 8 tulangan utama. Itu cara menggunakan diagram interaksi yang ada mirip yang ada di buku Anda. Kemudian ya tadi sudah ya. Sudah lagi enggak. Seperti itu. Nah, oke. Nah, saya akan masuk dulu contoh sini dulu, baru akan masuk ke contoh yang ada di buku untuk memudahkan pemahaman ya. Jadi ini contoh suatu perencanaan kolom untuk kolom bergoyang ini contohnya ya. Ini salah ketik ini ada 1,2D ini. Jadi ini ada dimensi kolom, dimensi balok, mutu beton, mutu baja, dan pembebanan MUPU-nya kombinasi. Nah, ini contoh seperti ini. Anda lihat. Di sini ada suatu kolom, ya Anda lihat. Kolom 450. Itu 5 kolom ya, B itu balok. Anda diminta mendesain kolom yang 50-50, yang bagian bawah. Seperti apa? Dengan data seperti di atas tadi. Jadi Anda telah mendapatkan output saatnya, Anda akan melakukan perencanaan. Bagaimana perencanaan untuk kolomnya. Nah, ini adalah ada beban P dan beban M. Ini didapat dari mana nanti? Didapat dari output sub ini nantinya. Jadi misalnya Anda berikan, ini contoh aja, ini contoh soal ya. Kalau Anda ujian ya tidak perlu seperti ini soalnya. Jadi ini ada beberapa PU kombinasi dan ini ada 1,2D, 1,2, 1,6L dan sebagainya. Kita cari yang terbesar ya. Maka di sini kita ambil bahwa beban terpaksa yang dipakai untuk PU adalah yang terbesar adalah pada kombinasi 3 yaitu 160, 154. Dengan pada momen kombinasi terbesar adalah pada kombinasi 4 MU3 ini ya, yaitu 443. Sehingga kalau kita gambarkan seperti ini punya Anda ini. Nah, seperti ini momennya ya. Nah, itu yang pertama. Nah, pertama peninjauan efek kelangsingan ya. Masih ingat ya, IB, I balok seper 12 apakah 3 untuk I kolom 0,35 IB. Nah, ini Anda bisa ngikuti nanti dan Anda sesuaikan juga dengan apa pada ini SNI yang lama waktu saya mengajar dulu, cuma ini langkah-langkahnya untuk menjelaskan langkah-langkah nanti di di langkah selanjutnya. Ini adalah I balok, I kritis, I kritikal balok. Nah, ini sekarang ini I kolom IG-nya seper 12 B pangkat 3 sama. Nah, Anda lihat sekarang ini cara menghitungnya. Anda lihat. Sigma EI per IC kolom dibagi sigma EI per I balok. Nah, Anda lihat di sini. Nah, ini ya. Anda lihat. Ini kolom atas, titik atasnya jangan di awal dulu. Ini bagian atas. Ini bagian bawah. Nah, untuk bawah sesuai aturan, karena dia di bawah maka dia akan jepit. Maka dapat Anda masukkan sebagai nilainya 1.
Jika Anda menghitung kolom paling bawah, maka langsung Anda asumsikan sebagai 1. Tapi jika Anda menghitung kolom pada lantai kedua, tidak boleh Anda asumsikan sebagai 1. Asumsi 1 yang digunakan pada kolom paling bawah. Paham ya? Jadi kolom paling bawah seperti ini, itu otomatis 1. Tapi jika Anda menghitung kolom yang di sini, misalnya ini ada ke atas ya, ke atas seperti ini lagi. Anda menghitung kolom ini, tidak boleh 1. Harus Anda hitung. Tapi untuk kolom bawah sendiri, nilainya adalah 1. Ininya, asumsinya. Ini, sehingga Anda cukup menghitung. Bentar ya, sedang azan ya, buat saya. Kita kembali lagi. Nah, ini Anda lihat contohnya ya. Nah, Anda lihat I kolom. Ingat, dibagi dengan tinggi kolom. Nah, ini gambarnya ini. Tingginya kan 450. I-nya 5203834. Nah, I kolom. Anda lihat di sini ya. I kolom. Nah, ini harusnya ada ini. Oh enggak, cuma satu aja dia. Nah, dibagi dengan I balok ini. Nah, ini balok kiri dengan balok kanan. Seperti itu. Ya. Ini ada kesalahan perhitungan ya. Ini harusnya pada kolom ini harusnya ada ini. Nah,
Ini harusnya Anda kalikan dengan 2. Atau ada pertambahan dengan kolom di atasnya. Ini ada kesalahan perhitungan ini. Ya, jadi gini. Jadi ini kan kolom 520834 adalah kolom yang 450 nih ya. Itu kan kolom yang bawah ini. Ini, I-nya kolom. Ini kan titik ini. Dia ditambahkan dan kolom yang di atasnya. Ini tambahkan, jadi ini ditambahkan ini. Nanti ada tambahkan ya. Salah hitung saya. Contoh yang lama itu. Ini tambahkan seperti ini, ada tambah ini. Ini tambah. Nanti nilai I di kolom atas ya. Kolom atas dibagi dengan 400. Nah, ini. Saya katakan keterangan. Artinya apa? Itu ditambahkan kolom yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, mengapa? Karena dia di sini posisinya. Nah, jadi dipengaruhi kolom ini dengan kolom yang di atasnya yang belum terperhitungkan. Ya, saya tambahkan hitungan Anda. Ini contohnya, ya. Paham ya? Sininya. Mudah-mudahan Anda paham konsepnya ya. Baloknya Anda lihat. Balok kiri dengan balok kanan. Ini kan baloknya 189000. Itu balok yang ini, balok 3050 ini dengan balok yang ini. Nah, seperti itu. Karena dia di sini posisinya. Dia diapit oleh 2 balok, kiri dengan kanan. Gitu. Jadi Anda lihat kita memberikan 1,84. Nah, tujuan saya memberikan ini adalah untuk mengajarkan pada Anda untuk ini. Nah, membuat ininya. Anda lihat. Nah, kita dapat 1,84 yang pertama. Ini dengan 1. Ya, maka dari sini kita tarik 1,84 ya. Ini 1,84 di sini. Ini 1. Anda tarik seret garis. Lalu berapa kalinya? Nah, ini kurang dari ya, 1,4. Jadi dapat nilai 1,41 yaitu nilai K. Nah, ini seperti caranya. Yang pernah kita bahas minggu lalu, pertemuan sebelumnya ya, karena mencari nilai K. Seperti itu, ya. Ini adalah perhitungan penentuan nilai K. Oke. Anda mendapatkan nilai K, maka Anda menghitung nilai syaratnya KLU per R, ini masih 2002, ini Anda sesuaikan aja ya. KLU per R, Anda lihat dia 42,3 di atas 22, ini kan K-nya masuk 1,41 K-nya, kali 450, bagi R-nya 15, ini R-nya 0,3H, ingat ya R ya, 0,3H, dapatkan 42,3 lebih dari 22 efek kelangsingan diperhitungkan. Nah, sekarang kita mulai masuk ini, BDNS dan sebagainya, ini yang kita bahas minggu lalu. Beban asal terfaktor 1,2 D. Total terfaktor 1,2 D tambah 1,6 L. Nah, maka ada nilai BD-nya bisa dihitung, yaitu beban aksial tetap terfaktor dibagi beban aksial total terfaktor, sehingga mendapatkan 0,656. Nilai I-nya bisa Anda hitung. Jadi kita pakai yang 0,4 EC IG dibagi 1 plus BDNS tadi itu 0,4. EC Anda tentukan untuk beton ini ya. EC 4700 akar FC aksen. Jadi 25743 didapatkan dari 4700 akar FC aksen. Ya. Jadi EC sama dengan 4700 akar FC aksen. Ini IG-nya. Ya, dapat dari sini. Bagi dengan 1 plus 0,656 dengan dapatkan nilai EI-nya. Kita bisa menghitung nilai PC. Pi kuadrat EI per KLU kuadrat. Pi kuadrat dikalikan EI. Nilai EI ini masuk bagi K LU kuadrat panjang kolom 741 kN. Nah, ini masuk aja delta S-nya. Ini tadi saya disebutkan 1 per sigma PU. Nah, ini jadi 1 dibagi 160,1,5 sigma PU-nya. Mana? Sigma PU-nya. Hitungan kita tadi. Nah, ini PU ini ya, sigma PU ini 160,1,5 PU tertingginya ya. Jadi kalau ujian kalau pakai DL tinggal Anda hitung D kali L aja seperti itu. Sigma PU-nya. Dibagi dengan sigma 0,75 sigma PC. Mana PC ya tuh ini? Nah, ini PC-nya. Ini PU-nya. PU itu sama dengan 1,2 D ditambah 1,6 L. Itu juga bisa. Mendapatkan 1,276 lebih dari 1 maka oke. Nah, tinggal Anda masukkan nanti pada rumus M2 ini M2B tambah delta. Sama rumusnya sama, cuma kode D ini, bedanya di kode 2SS-nya ini aja, di aturan lama dan aturan baru. Ya, langsung aja di sini ya.
Ini istilahnya aja pengenalan. Jadi Anda lihat M2B sama dengan 1,6 kN, M2S sama dengan 443,42. Dari mana? M2B itu dari sub ini ya. Nah ini 1,6 dari beban matinya. Kalau yang ini dari M2S dari akibat adanya beban gempa 4432. Jadi yang bergoyang. Ingat ada dua di sini. Nah, jadi M2B itu akibat beban tetap graviti pada ujung-ujung kolom. M2S ini akibat beban sementara angin atau gempa pada ujung kolom. Nah, seperti ini. Ya. Maka momen akhir adalah 1,6. Ini beban tetap, beban graviti, ditambah ini faktor delta S 1,276 dikalikan akibat beban gempa 443,42, 567,41. Sehingga Anda lihat, maka PU yang Anda hitung nanti adalah 1601,5. MU-nya berubah. Yang awalnya Anda hitung MU-nya Anda hanya dapatkan di sini tanpa ada beban gempa pembesaran momen ya. Anda lihat ini ada 443,42 ini. Maka setelah ada pergerakan pergeseran bangunan P delta itu akibat gempa dan akibat kelangsingan kolom, maka dia membesar momen Anda menjadi 567,41. Ini yang kita sebut sebagai faktor pembesaran momen. Ya, dia membesar dari 443,42 menjadi 567,41. Di situ maksudnya. Ya, berubah akibat ada kelangsingan dan dia menekuk muncul P delta dan dia akan bertambah besarnya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk mencarinya, menghitungnya. Jadi ingat, nanti ini aja, ini yang ditambahkan, yang ditambahkan ya, ingat ya. Jadi ini ingat sigma EIC kolom. Ini karena saya salah lihat kemarin waktu buat contohnya. Ini harusnya dia kolom yang ini ditambah kolom di atasnya, seperti itu. Ya. Jadi itu kurang hitungan. Ini kurang hitungan kolom. Ini harusnya ada plus. Nah, kolom di atasnya seperti itu. Ya. Ya. Ya, jadi dari sini ini perhitungannya untuk mencari nilai ini, nilai K. Ya. Ingat kalau dia jepit anggapannya 1. Tapi kalau Anda menghitung di lantai 2 tidak boleh sama dengan 1. Bisa Anda hitung seperti ini. Ya. Kemudian ini nilai R-nya Anda cari. Dan Anda tentukan dengan KNU per R-nya dia nilainya berapa. Seperti itu di kontrolnya ya. Seperti itu. Nah, ini kan masih aturan yang lama. Kalau aturan baru Anda menggunakan rumus yang apa untuk kontrol kelangsingan portal bergoyang? Masih ingat enggak? Ini kan masih aturan yang lama, hanya simpel gini aja rumusnya. Kalau yang baru Anda kontrol pakai ini loh kontrolnya nanti. Ada sedikit perubahan itu. Mana kontrolnya? Nah ini. Nanti KLU per R Anda yang Anda hitung nanti, dia harus lebih, ini nilainya. 34 minus 12. Jika dia melebihi ini, maka, nah ini kan dianggapnya sama momennya ya, 1 ya. Nah, maka Anda nilainya juga tetap melebihi. Anda lihat kan? Ini M1 adalah momen 1 dengan momen ke-2. Ya, asumsi kita kan sama. M1 sama dengan M2. Maka nilainya tetap 1. Seperti itu. Sebentar. Ya, seperti itu. Ini kalau yang kelangsingan, tapi ini ingat ya, ini kan aturan lama. Jadi ini kan masih menggunakan SNI lama waktu saya mengajarkan ini. Nah, ini cuma saja langkah-langkahnya itu mempermudah. Tapi intinya seperti itu, langkah-langkah perhitungan sampai dengan ininya. Pembesaran momen. Nah, ini kalau kita sampai sini selesai. Ya.
Tapi jika Anda ingin melanjutkan kepada perencanaan kolom Anda, maka bisa Anda lanjutkan langsung seperti ini. Pada misalnya Anda menggunakan diagram interaksi. Jadi ini satu soal ini bisa saya terapkan di anak-anak ini zaman dulu. Jadi saya beri soal langsung sampai ke perencanaan. Jadi langsung dari nilai tadi ini, langsung Anda masukkan ke diagram interaksi. Nah, seperti ini. Ya, sama dengan cara tadi. Anda mendapatkan soal ini seperti ujian, maka nama diagram interaksi akan saya sesuaikan dengan diagram interaksi yang ada di buku. Seperti itu nantinya. Ya. Nanti langsung tentukan aja diagram interaksi yang mana jika Anda mendapatkan soal model seperti ini. Misalnya, contoh soal seperti ini. Ya, ini ada diagram interaksinya kan ya. Jadi bisa Anda ambil dari aktivitas yang ada di dalam buku ini. Ya, seperti itu. Ya, ini langsung diaplikasikan di interaksi ya. Jadi ini langkah-langkah perencanaannya. Setelah Anda mendapatkan ini kan selesai. Ini selesai di perencanaan kolom langsing. Jadi begitu Anda menghitung pembesaran momen, itu sudah tuntas pada bab 9 Anda. Yaitu bagaimana menghitung pembesaran momen. Seperti itu. Nah, oke lah, sebelum kita masuk ke dalam, ke dalam perencanaan kolomnya, coba sekarang kita lihat kepada contoh 93. Ya, yang ada di halaman 207 itu juga sama langkah-langkahnya Anda lihat. Ya, jadi diminta Anda menghitung pada lantai pertama dari bangunan kantor berlantai 8. Nah, seperti itu. Portal bergoyang dengan berbagai macam beban yang bekerja. Nah, itu yang ditampilkan dari hasil kombinasi pada portal ini. Kita langsung masuk aja, kombinasi yang terjadi langsung disimpulkan oleh soal ini pada halaman 207-nya, yaitu PU-nya 3020 kN dan MU-nya 164,4, sehingga Anda bisa menghitung nilai E-nya, MU per PU-nya 164,4 dibagi 3020, sehingga dapatkan 54,43 mm. Di sini cek terhadap eksentrisitas minimum dulu. Di aturan baru ada tambahan, yaitu pengecekan terhadap eksentrisitas minimum. Ya, dia ternyata memenuhi dengan nilai 28,5. Kemudian lakukan desain awal. Nah, ini mulai menggunakan diagram interaksi pada langkah ketiga pada halaman 208. Ya, yaitu dia menyebutnya pada sumbu vertikal sebagai KN, sumbu horizontal sebagai RN. Diagram interaksi itu bisa Anda lihat, ini beda lagi diagram interaksinya. Bisa Anda lihat di halaman 100, ini ada beberapa. Jadi halaman 180 sampai dengan halaman 183 itu ada beberapa diagram interaksi untuk mutu beton mulai dari 20 MPa hingga 27,5 MPa saja yang ada, dengan mutu baja seluruhnya 420 dengan berbagai variasi nilai Y. Seperti itu, ya. Jadi ini ada kolom 4 sisi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, disamakan modelnya. Kita Anda mendapatkan 1%. Anda lihat di halaman, misalnya Anda lihat halaman 180 ya, itu ada 0,01, 0,02 hingga 0,08. Tinggal Anda tarik saja nanti jatuhnya di mana nilai R Anda. Seperti itu. Nah, kita seperti ini ya. KN, PN per FCAG. Anda lihat ya, jadi sama kan, tidak ada 0,85-nya sekarang, langsung 0,65, 35, kali 450 kali 450. Anda lihat dapatnya 0,655. Untuk RN-nya atau sumbu horizontalnya dapatnya 0,0792. Jadi ditarik. Nah, jika grafik Anda itu dapatnya seperti ini, bisa gini, nah ini contoh ini. Jika grafik Anda dapatnya seperti ini, jatuhnya di sini. Jatuhnya misalnya ya, jatuhnya itu di sini. Di sini jatuhnya misalnya ini. Jatuhnya di sini. Nah, di sini jatuhnya. Maka apa yang dilakukan? Gunakan minimal 1%. Berarti dia jatuhnya kurang dari 1%. Jika di sini jatuhnya. Pokoknya di luar garis-garis ini, maka langsung gunakan 1%. Seperti itu. Ya, jangan lupa. Ya. Nah, sini Anda lihat dia jatuhnya mungkin agak keluar ya, 0,655 di halaman 208. 0,65
dengan 0,0. Nah, 0,07. Nah, Anda lihat di gambar 208 itu dia jatuhnya di dalam, maksudnya tidak sampai 1%. Maka diambil nilainya sebesar 1%. Seperti itu. Ini Anda bisa lihat nilai kebutuhan tulangannya adalah 2025, maka dibutuhkan dipasang tulangan 4D29 dengan kebutuhan tulangan 2640. Seperti itu. Ini langsung selesai dia menghitung tulangannya. Nah, dia belum menghitung ininya apa namanya faktor pembesaran momen. Jadi ini dihitung 2 kali. Di buku ini dia menghitung dulu masang tulangannya berapa, baru dihitung pembesaran momennya seperti itu. Jadi nanti dihitung kembali tulangannya 2 kali kerja. Nah, dan sekarang periksa kelangsingan penampang IG. Ya, 12 BH pangkat 3. Ya, dapatkan ini IG-nya kolom ya. 450 kali 450 pangkat 3. Ketemu. IG-nya 4700 akar FC aksen dapat. Nah, ya, di catatan kita tadi kita belum reduksi untuk kolom karena di aturan lama belum ada faktor reduksi. Jadi nanti waktu Anda mengerjakan nanti Anda ikuti juga faktor-faktor reduksi yang dari sini penampang kolom, maka momen Indonesia butuh direduksi menjadi I 0,7 IG. Nah, seperti itu untuk faktor reduksinya. Contoh saya belum direduksi karena belum ada aturan reduksinya. Jadi belum dilakukan reduksi. Contoh ini, Anda lihat nilai ininya. Nah, ini belum direduksi kolomnya. Ini direduksi 0,7 IG. Ya. Nah, belum ada aturan perhitungan faktor reduksi. Ya, itu hitungan lama sekali itu. Nah, dan kolom lantai kedua, Anda lihat ya. Kolom lantai pertama dengan lantai kedua. Nah, ini, betul kan? Lantai pertama dengan lantai kedua untuk perhitungan kolomnya. Ya. Jadi, yang lantai pertama ya 0,7 atau reduksi. Ya. 341 itu adalah IG-nya dikalikan EC. Ya. Jadi, EI-nya itu ini. Dibagi dengan IC. Ya. 4850. Inersia kolomnya itu. Nah, kemudian kita ini ya, bisa ikut sampai sini ya. Bisa ya. Ya, ini halaman itu panjangnya LC itu ya, paling ini EI ini sudah oke ya. Yang kedua, lantai kedua 335. Ini, nah 3350 udah oke ya. Lantai kedua. Nah, kemudian Anda sekarang cek untuk semua balok. Baloknya dimensinya sama semua di contoh Anda. Maka Anda lihat untuk semua balok, maka EI per G per L-nya 40.700 kN dengan nilai I sama dengan 0,35 IG itu untuk reduksi balok. Maka I per I baloknya 0,35 dikalikan 40.700 sama dengan 14,245 kN. Nah, sekarang Anda lihat halaman 209 ya. Faktor tahanan ujung. Ya. Sigma EI per IJ yang atas itu kolom. Maka 13.711,02 itu kolom bawah yang 4,85 meter ditambah 19.850 itu kolom yang lantai kedua. Nah, ini Anda perhatikan ya, harus ada 2 kolom perhitungan seperti ini. Ya, kolom yang Anda hitung bawahnya dengan kolom yang atas ini untuk nilai A, titik atasnya. Dibagi dengan baloknya, balok kiri dengan kanan. Karena dimensi baloknya sama, bentangnya sama, maka tinggal dikalikan 2 saja. 1,178. Mu ini harusnya 1, ini salah ketik. Ada di halaman 191 kalau tidak salah. Itu 1. Jadi saya bisa baca kok. Nah, itu ada di halaman mana sih? Bentar ya. Bentar. Itu ada di halaman 100 berapa sih? Saya hilang. Coba saya beri tanda tadi. Halaman 199, Pak. Oh, 99 ya? Ah, ya. Kasih. Nah, ini ya. Anda baca ya, 99 kedua. Ya. Oh, bukan. 199 kedua
paragraf kedua ya, di bawah 9.1, baris ke-1, 2, nah ini baris ketiga. Untuk tumpuan jepit, nilai theta tadi dapat diambil sebesar 1. Ya, ada yang kayak 1 ya, bukan 0. Paham ya di sini ya? Untuk tumpuan jepit, nah, diambil sebesar 1. Seperti itu. Jadi bukan 0. Itu ada kesalahan ketik ya ini ya. Jadi di halaman 209 Anda ganti dengan 1 untuk tumpuan jepit. Ya. Sehingga Anda lihat dari grafik gambar 92 ya. Grafik nomogram itu Anda bisa menarik garisnya ya. Mana kalau kita itu? Dapatkan nilainya 1,17 nilai K-nya. Nah, tarik ya, berarti nilainya berapa Anda tarik? Nah, mana gambar 92. Nah, ini gambar 92 halaman 199, gunakan portal bergoyang yang nilai A-nya adalah 1,17, 1,178, itunya adalah nilainya 1. Sehingga kalau Anda tarik, nilainya kurang lebih sekitar 1,17. Ini jangan salah ketik ya, paham ya? Jadi di A-nya Anda dapatnya 1,178. Agak bikin enggak, saya tarik ya. Nah, ini aja. Di sini ya. 1,178 sini ya. Ini di sini dengan di satu sini ya. Ini tarik seperti ini tariknya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ketemunya 1,17. Nah, masuk akal ini. Kalau 0 nggak masuk akal kalau 0. Kalau 0 ketemunya nilainya, kalau 0 ya, 1,0 ketemunya kan ini kalau 0. Betul nggak? Kalau 0 ketemunya lucu angkanya nanti. Nggak masuk akal. Aduh. Ini kan gini. Kalau 0 gini, kalau 0 nanti. Kalau 0 jadinya gini. Nah, kan 0, kan ketemunya. Nah, ini. Ya. Tarik ya, 1. Nah, ini cuma seperti ini. Ini kalau 0. Ini harusnya ketemunya 1,3 ini. 1,3. Bisa ketemu itu angkanya. 1,178 ya. Kita perbaiki. Karena sesuai di buku tadi, nilainya adalah 1. Ya. Ini Anda bisa tentukan nilai KLU per R-nya. Nah, melebihi 22. Ya, berarti harus Anda perhitungkan nilainya. Nah, ini sekarang syarat tapi nilai LU per R. Nah. Ini agak panjang hitungannya. Jadi apa? Terlalu dihitung seluruhnya ini. 14 lantai. Nah, lihat ini. Nah, lihat ini. Nah, kita lewati aja nanti ini. Kemudian dari rumus ini, nilai LU per R 4850 35,93. Anda kontrol terhadap rumus yang ini. Rumus pada halaman langkah ke-6, rumus 9.19. Nah, ini. Ya, LU per R-nya lebih dari 35 ya. Nilai ininya Anda kontrol dulu. Ya, dapatnya angka Anda adalah 53,62. Sedangkan nilai Anda LU per R-nya adalah 35,93 lebih kecil dari 53,62. Nah, maka M2-nya tidak perlu dikalikan dengan faktor pembesaran. Jika lebih dari itu maka dikalikan dengan faktor pembesaran yaitu delta NS tadi itu. Ya. Nah, sekarang kita cek lagi kontrolnya. Hitung nilai PC. Nah, ini Anda lihat. Ini nilai PC-nya. Ini kan ada tulangannya panjang ya. Ini sama dengan rumusnya. Jadi nilai II Anda hitung. Ini termasuk dengan tulangan terpasang. Anda hitung nilai PC-nya. Nah, Anda lihat. Di sini karena bukan output sub, maka Anda harus menghitung satu seluruhnya. Anda lihat. Sigma PU. 14 buah kolom, 18 kolom. Nah, Anda lihat. Dia dihitung semua sigma PU pada lantai pertama. Ya, ini. Kemudian sigma PC juga dihitung juga keseluruhannya. Seperti itu. Jadi nilai sigma P itu nilai total beban pada kolom yang bisa didapatkan dari output sub.
Kalau Anda hitung manual, berarti Anda harus menghitung seluruh beban yang ada di ini berapa lantai ini? 8 lantai kan? Nah, seperti itu, 8. Seluruh beban P yang bekerja. Ingat, bukan beban P yang di atas saja, tapi di seluruh beban P yang bekerja pada bangunan tersebut. Disebutkan dia ada 14 kolom. Nah, 18 kolom eksterior dan sebagainya. Ini Anda hitung satu per satu. Sehingga ini kan hanya langkah chain. Nah, di sini Anda ambil dari output sub seperti ini. Waktu Anda melakukan program perhitungan sub yang dihitung seluruh 8 pelatan, ini kan tata seperti ini. Kombinasi pembebanannya seperti ini. Nah, ini adalah sigma PU. Seperti itu. Ya, paham ya? Tapi kalau Anda mendapatkan bebannya Anda hitung manual satu tanpa menggunakan sub, maka Anda harus menghitung seluruh beban kolom yang bekerja pada bangunan tersebut. Seperti itu. Larinya ke sana. Ini harus hati-hati saat menghitung itu. Ya. Tapi asumsi aja kita bahwa ini nilai sigma PU-nya yang diambil dari output sub adalah sebesar 63 tadi itu. Dan sigma P-nya juga sama. Seperti itu ya. Sehingga kita bisa menghitung nilai delta S-nya ini, faktor pembesarannya. Nah, Anda lihat delta S-nya ya, dari sigma PU dibagi dengan 0,75 kalikan sigma PC kan. Anda lihat MC-nya 164,4 itu pada momen di awal tadi ya, ditambah dengan delta S M2S. Nah, ini delta S-nya 1,425 ya, dikalikan dengan 67. Pembesaran momennya di ini, Anda lihat di halaman ini. Yang kita tentukan di awal tadi, di halaman ini. Apa namanya? 207. Seperti itu, beban anginnya. Ya. Nah, Anda seperti ini. Maka Anda dapatkan nilainya 259,88. Ini hanya kontrol lagi terhadap nilai minimum. Seperti itu. Ya, ini tidak perlu dihitung, sampai ini cukup. Jadi Anda lihat saja ini. Jadi dia, nah, kalau seperti ini, sudah sampai seperti ini, mau tidak mau Anda harus menghitung ulang kembali. Jadi cara ini nanti, ini adalah Anda mendapatkan momen tambahan momen C, tapi beda dengan di sini tadi. Nah, seperti itu. Ini belum Anda lakukan kontrol terhadap diagram interaksinya. Nanti Anda mau tidak mau harus masuk kembali pada perhitungan ini untuk menentukan nilai momen yang bekerja pada diagram interaksi. Seperti tadi kan Anda sudah dapat di sini, kemudian dapat momennya, nanti Anda baru masukkan ininya, ini dapat momen ya. Jadi Anda kontrol setelah itu nantinya. Jadi kebutuhan tulangan nanti itu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan. Contoh satu hanya untuk mempermudah pemahaman Anda saja, langkah-langkahnya. Ya, jadi di buku ini dijelaskan langkah-langkahnya tadi itu. Tapi ingat, untuk sigma PU dan sigma PC itu adalah output sub. Jadi kalau Anda punya bangunan 20 lantai, jika tidak Anda hitung subnya, maka Anda harus menghitung seluruh beban pada kolom yang bekerja pada bangunan tersebut. Tapi kalau Anda bisa mengerjakannya misalnya PBG ya, Anda sudah output subnya tadi. Itulah yang Anda punya output sub beban 1,2D. Nah, itulah adalah nilai output dari beban yang Anda gunakan. Nantinya seperti itu. Ya, jadi itu adalah output dari sigma PU yang bekerja pada seluruh komponen yang ada nanti itu. Ya, sigma PU-nya. Oke, mesin ada pertanyaan. Jadi nanti ke sana. Ini nanti larinya ke perencanaan aja nanti. Ini saya jadi ini kemudian kita ngitung tulangannya tadi ya, kita tadi. Kita masuk ke sini tadi kan. Tadi ya, masuk ke sini. Kita tabelkan ke sini, mirip tadi. Kita dapatkan tulangannya, dihitung butuhnya 16, kita pasang 16. Nah, nanti tinggal setelah dipasang kita cek itu jarak antar baut, jarak bersih, dan sebagainya. Harus memenuhi pasal ini. 763 ini harus terpenuhi. Nah, seperti itu. Jadi, waktu Anda pasang tulangan kolom, Anda juga harus ngecek jarak antar tulangan yang terpasang. Berarti tidak boleh asal pasang aja, tapi ada jarak minimumnya. Yang pernah saya jelaskan di awal, 1,5 dB. Masih ingat ya, 1,5 dB di awal perkuliahan sebelumnya. Nah, di sini contohnya dipasang 16, kita jarak antar tulangannya 6 cm. Berarti masih aman, karena jarak 1,5 dB-nya adalah 4,8 cm atau 48 mili, sehingga masih memenuhi persyaratan pemasangan tulangan pada kolom. Seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pusingnya kolom itu ya.
nanti UAS Anda tidak jauh-jauh dari kolom. Nah, saya kasih bocoran dikit, ya. Coba nanti kolomnya yang mana? Kolom yang langsing atau kolom yang bergoyang, tidak bergoyang. Nah, ini seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan. Jadi bedanya di sana ya. Jadi pada kolom yang Anda pelajari di awal, itu pada kolom ini, yang tidak bergoyang ini, yang tadi tidak bergoyang, itu lebih mudah. Karena dia hanya mengandalkan pada kekakuan saja hitungannya. Tapi yang bergoyang ini agak ribet. Seperti itu. Karena dia harus ada tambahan momen yang bekerja tadi itu. Seperti itu, ya. Silakan jika ingin ada pertanyaan. Anda hari Rabu ya UAS-nya ya, beton ya. Kalau TS itu kalau nggak salah. Hari Rabu. Ini selain ini saya akan buat soal buat Anda nih, buat soal ujian Anda selain saya. Apa kolom atau yang susah atau yang gampang kolomnya? Gampang Pak. Yang hari ini aja, materi hari ini bulat ya. Iya. Oke, Anda nggak usah pusing. Pokoknya gini, soal saya nggak jauh-jauh dari contoh buku, udah gitu aja. Ya. Nanti yang saya berikan itu. Iya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak usah lama-lama, hari Minggu-Minggu kok. Kuliah lama-lama kasihan udah nanti. Ada pertanyaan? Jadi seperti itulah. Jadi itu adalah penerapan diagram PM dan berbagai kolom yang Anda pelajari nantinya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Saya berikan sedikit konsep itu lah, Pak. Apa nama kemarin kita tadi ini nggak saya berikan pada Anda belum sini, masih saya perbaiki, tapi ntar ya. Sebentar ya. Ini sedikit saya jelaskan sedikit aja, sedikit aja. Ini aja sedikit aja. Belum Anda kita tutup. Nah ini jadi begini. Nah ini sedikit aja pengenalan konsep beton tahan gempa ya. Ini nggak ada hitungannya kok. Anda nggak usah khawatir cerita. Jadi sedikit penyegaran biar nggak pusing. Nanti Anda kaget, waduh hitung gempa lagi sama Pak Arik. Anda ini hanya sekiranya beton tahan gempa. Itu konsepnya dari sini. Ini sedikit sharing aja ya. Ini belum saya share. Nanti saya kirim ke Anda. Saya lupa. Jadi konsep ini strong column weak beam. Itu aja. Konsepnya aja. Konsep dasarnya. Ya jadi kenapa harus kolom kuat balok lemah? Nah seperti itu untuk menghindari keruntuhan pada struktur bangunan. Jadi inovasi desain dengan cara membuat sistem struktur yang fleksibel dan mampu berdeformasi saat terjadi gempa. Berarti apa? Dia mampu bergerak-gerak. Ya, artinya apa? Dia memiliki duktilitas yang tinggi. Dia tidak getas, tidak kaku, tapi dia lentur, bisa bergerak-gerak. Seperti itu. Nah, ini saya masih menggunakan aturan di 2002 ya, 2002. Tapi yang bersama intinya, ya. Ada di SRPM, dia menggunakan sistem SRPMK, pemrograman momen khusus. Karena dia membutuhkan detailing yang sangat bagus. Nah, ini enggak usah ini karena ini kaitannya dengan nah ini. Tapi intinya di sini ya, bahwa ini yang saya kotakkan di sini. Yang saya kotak ya jadi di sini. Nah, ini. Tidak boleh terjadi keruntuhan geser pada kolom, intinya di situ, ya. Jadi kalau ada akibat geser itu tadi, maka akan sangat berbahaya bagi kolom Anda. Kepada konsep strong column, weak beam. Nah ini filosofi desain saja. Bangunan dapat menahan gempa kecil dan sedang tanpa kerusakan. Jadi intinya kalau ada gempa kecil sedang tidak boleh rusak. Tapi jika gempa kuat ya, dapat menahan tanpa runtuh tapi terjadi kerusakan struktur.
Ya, boleh rusak tapi jangan sampai runtuh kalau bisa. Jikapun rusak atau mendekati runtuh, tidak boleh ada korban jiwa. Itu intinya. Jadi itu ada konsep yang ada di perencanaan pada strong column beam. Ya, dia bisa menahan beban gempa kecil dan sedang, tapi untuk beban gempa besar ya itu harus minimal dia tidak boleh sampai runtuh. Ini dia harus lentur sekali, ductile tadi. Struktur yang ductile, elemen yang ductile, maka juga larinya ke material yang ductile. Ductile itu lentur, ductile dari kata ductilitas. Kalau lawannya ductile itu apa? Lawannya adalah getas, kaku. Seperti itu. Nah, ductile kemampuan deformasi inelastis tanpa kehilangan kekuatan yang berarti. Jadi dia bisa bergerak-gerak seperti ini, ke kiri ke kanan tanpa kehilangan kekuatannya. Ya, mengalami deformasi inelastis lateral yang besar tanpa kehilangan kestabilan. Jadi bangunan itu kalau Anda lihat dia bergerak-gerak seperti ini. Sret, sret, tapi dia tidak akan kehilangan kestabilannya. Seperti itu. Anda kalau Anda lihat, misalnya Anda di lantai tinggi ya, itu Anda akan terasa sekali. Dia bangunan itu pasti bergerak. Seperti ini. Bangunan itu bergerak. Nggak mungkin tegak, nggak mungkin. Karena apalagi di Indonesia, tiap hari ada gempa. Itu masih bergerak terus, betul nggak? Kita kan daerah rawan gempa. Pasti bergerak terus. Tapi tidak boleh kehilangan stabilan ya. Seperti orang ini Anda di kapal, ada di kapal kan gerak terus, tapi kan ada harus stabil terus ya, tidak bisa jatuh di kapal itu. Nah, jadi ini nanti diajarkan di gempa harusnya. Masa jelaskan aja ini akan diajarkan di gempa nanti ya. Jadi adalah ini simpangan maksimum dibagi dengan lewat awal. Ini saya lewati aja ya. Ini gempa ini kan. Ini konsep gempa. Nanti saya berikan aja pada anak ini mekanisme. Saya menunjukkan ini aja. Mekanisme strong column beam. Ini gempa harusnya ini. Nah, mana ya? Nah ini kita masuk sini aja. Sistem strong column beam. Nah ini. Jadi di aturan yang baru itu sudah diganti menjadi 1, berapa ya? Ini kan masih 6 jadi gini, sigma momen E itu ini ada penuhi. Sigma momen E itu lebih besar dari 6/5 sigma momen di G nantinya. Atau apa? Jumlah momen yang ada pada kolom ya, ininya hubungan dengan balok kolom ini lebih besar dibandingkan pada jumlah momen daripada balok. Itu intinya di sana. Nah, seperti ini. Jadi Anda lihat ini ada momen di balok, momen di kolom ya. Anda lihat ini kan momen pada kolom ya, momen pada kolom. Ini ada momen pada balok. MB ini. Nah, ini udah di bawah esang ya. Jadi sigma momen pada kolom di sini nih harus lebih besar daripada sigma momen pada balok kiri dan kanannya. Misalnya Anda ambil yang ini. Ini Anda ambil di sini. Maka Anda lihat bahwa sigma momen di kolom ini itu lebih besar daripada sigma momen balok di kiri kanannya. Jumlah sigma momen di balok. Tidak boleh lebih kecil. Seperti itu. Itu kalau satu bagian. Ini Anda pegang pada konsep strong column weak beam. Nah, atau kalau Anda secara keseluruhan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah total sigma momen pada kolom dan balok. Ini Anda perbandingkan. Seperti apa nilainya? Nah, ini. Nah, kalau nanti di aturan baru diubah menjadi 1,25. Anda cek di 2013. Kalau tidak salah menjadi 1,25. Tapi sama aja. Sama dengan 6 dibagi 5 sama dengan 1,2 atau 1,25. Saya lupa. Iya. Itu sama dengan 6 dibagi 5 kalau nggak salah. Berapa 6 dibagi 5 itu? 6 dibagi 5. Iya, 1,2 kalau nggak salah. Jadi dia dimudahkan, jadi bukan 6/5 lagi, tapi 1,2 mg. Nah, itu saya menjelaskan ini aja kok. Konsep strong column beam bahwa nilai total ME ini, kapasitas kolom ini, dia harus lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi pada balok nantinya. Jadi ada kebalik. Seperti itu. Ya. Nah ini. Jadi ada momen kiri dengan momen kanannya. Ini pada suatu ini ya. Ini kan MNT kolom ini harus lebih besar daripada momen pada balok dengan jumlah total pada balok ini. Itu saja ini. Konsepnya seperti ini berpikirnya. Jadi jangan lupa ini ya. Ini saya jelaskan aja sekilas saja. Nah ini contoh.
Perhitungan saya didapatkan momen pada kolom, momen pembesaran momen seperti ini, momen pada balok kiri, balok kanan seperti ini, maka bisa Anda hitung semua momen MG-nya. Ini kan 840 ya. Ini semua momen MG baloknya, ini semua momen kolomnya, maka Anda lihat memenuhi syarat ini. Karena nilai dari semua momen kolomnya ini, dan ingat ya dibagi dengan faktor reduksi juga loh ya, tidak boleh langsung dihitung, tapi dibagi dengan faktor reduksi kolom, ini dibagi dengan faktor reduksi balok. Ini kalau nggak salah aturan baru dan 0,85 ya, yang saya 0,65 masih tetap tidak berubah. Ini kolom, itu kolom kiri dengan kolom, ini kolom atas dengan kolom bawahnya, momennya bekerjanya ya, ini pada balok kiri dengan balok kanan. Nah ini terpenuhi syarat ini. Kolom weak beam seperti itu. Ingat ya, ini baloknya kan temunya 1554 diperbesar sebesar 1,2 kalinya. Tetap harus lebih kecil dari nilai momen pada kolom, seperti itu, tidak boleh lebih besar. Kalau nggak akan terjadi keruntuhan seperti itu. Nah, oke. Kemudian ini sedikit penjelasan karena anak sekarang sudah hobi-hobinya main pushover, jadi ini sedikit analisis pushover ya. Banyak salah mengerjakannya. Jadi ini untuk mengetahui bangunan sampai kapan dia runtuh. Anda tekan performa bangunan tadi sampai level tertentu, sampai dia pada titik tertentu dia akan runtuh. Itu menggunakan analisis pushover. Kita gerakkan, kita dorong terus sampai dia mengalami defleksi terbesar. Nah, nanti di pushover itu seperti ini. Ada kan grafik seperti ini. Namanya ini grafik mirip pada grafik beton. Kalau Anda lihat pada beton dia seperti ini. Beton kan seperti itu kalau beton. Beton biasa yang Anda uji tekan seperti ini beton. Ini beton kan seperti ini. Kalau Anda uji tarik, dia akan seperti ini, hancur. Nah, pushover mirip, karena dia melihat perilaku beton. Jadi pushover itu Anda akan melihat performa bangunan pada kondisi dia meleleh. Ada 3 titik utama saya cek, yaitu titik IO, LS, dan CP. Apa itu? IO adalah immediate occupancy, tapi yang utama adalah pada titik LS, life safety. Bisa Anda pegang. Itu pada konsep pushover. Kalau bangunan masih pada kondisi antara LS ini, maka dianggap masih aman jika mengalami gempa. Ini memang lebih lanjut, tapi Anda mengenal saja pushover itu. Dan collapse prevention. Ini sebelum dia titik runtuh kolaps ini. CP dan CD sangat berdekatan. Kalau desain Anda dekat CP ini bahaya. Begitu ada gempa, dia langsung runtuh dia. Nah, tulangnya ke sana. Itu konsep pushover. Nanti dibahas lebih lanjut di gempa memang. Tujuannya apa? Untuk mengetahui duktilitas dari suatu bangunan. Seperti itu. Ya. Nah, nanti ini nih. Ini contoh bangunan yang kita pushover dengan SAP. Anda lihat, kita gerakkan dia ini pada step pertama. Jadi pushover itu simulasinya SAP. Anda SAP awal, kemudian Anda SAP lebih lanjut lagi. Ini kita dorong pertama. Dia bergerak ke kanan, seret. Ada banyak step. Nah, pada step kedua, Anda lihat, ini step pertama kita enter. Kita running lagi. Anda lihat, muncul titik-titik merah pada balok. Kelihatan ya, ini contoh pushover. Nah, terjadilah leleh pertama dengan terjadi defleksi sebesar 1,72. Jadi pada saat berbangunan bergeser sebesar 1,7 begini, 1,72 cm, dia menjadi leleh pertama pada balok. Oh, nggak ada masalah kalau balok. Step 12, ini kita gerakkan terus, step 1, step 2, step 3, gini terus sebenarnya kita uji terus ya. Kita perbesar terus dorongannya. Nah, ini adalah mulai mendekati ambang keruntuhan namanya. Dengan defleksi bangunan mulai bergeser sebesar 12 cm bergerak bangunannya. Nah, ini apa Anda lihat kalau sudah mulai banyak titik-titik leleh di sini. Nah, ini adalah runtuh. Ini ada saat ini. Nah, ini Anda lihat. Leleh terjadi pada kolom, dia langsung runtuh. Karena begitu kakinya leleh, maka runtuhlah bangunan tersebut. Nah, itu terjadi pada defleksi sebesar 30 cm. Jadi kemampuan bangunan Anda sebelum runtuh adalah 30 cm untuk melawan pergerakan beban gempa. Dari sinilah kita bisa menghitung duktilitas bangunan Anda seperti apa. Dia memiliki nilai duktilitas sekitar 7, jadi cukup ductile ya. Jadi dia bisa bergerak-gerak. Dari dia mulai mengalami leleh pertama di sini. Ya, leleh terjadi ini keruntuhan ini 12,66 dibagi dengan saat dia leleh pertama. Jadi inilah fungsi pushover. Kita ingin mengetahui kapan dia mulai runtuh
pertama. Nanti Anda akan muncul grafik seperti ini. Nah, ini muncul. Seringkali anak-anak ujian skripsi pusopor tidak muncul grafik rumah. Jadi susah, kadang-kadang susah pusopor itu. Kalau salah input, grafik Anda gini, lucu nanti grafik Anda. Ini kan, seret, gini, terus ke sini. Terus gini terus, seret, tidak turun-turun. Meskipun bangunannya Anda goyangkan 2 meter atau 20 meter Anda goyangkan tetap lurus terus. Berarti Anda adalah salah input data. Nah, kalau yang ujian seperti itu Anda berarti ujiannya ngulang. Karena harusnya bangunan itu setelah Anda input pushover, Anda dorong ke sini, setelah tertentu dia akan hasil runtuh. Seret, seperti ini. Nah, runtuh seperti ini. Itu adalah nama. Seperti itu. Ya. Oke. Materi kita telah tuntas, jadi ini sedikit pengenalan terkait dengan materi dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini? Rebo ya, ujian ya? Gitu. Jadwal UAS anak S1 TS sipil. Ajak dulu sebentar, biar Anda nggak kaget. Lupa, nggak ada jadwal, Pak. Nah, ya. Error. Mohon maaf, saya batuk berat saya. Anak TS struktur beton itu yang udah ada. Bukan ada ujian ya? Padahal Rabu kok. Wajib lemes kan? Oh, ada angkatan 2022, sorry. Ada angkatan 2023. Ini 2023 nanti. Belum ada bisa. Ini 2022 ada ya. Ini Rabu jam 10.20 jam 12. Saya dengan Pak Yuki yang jaga nanti di 4018 019 4029 4020. Ya, nanti Rabu. Ada apa? UAS Anda, beton. Saya buat soal dulu hari ini. Karena malam ini saya serahkan. Saya bingung buat soalnya apa ini enaknya untuk Anda ini. Pusing saya. Beton kolomnya ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, tidak ada tugas karena mau UAS. Masa saya beri tugas? Nah, mungkin. Ya, baik. Tidak ada tugas. Pokoknya pelajari aja kolom. Soal saya nggak jauh-jauh dari, ya Pak. Pasti temanya tentang kolom. Konsol nggak akan saya keluarkan. Torsi nggak akan saya keluarkan karena ada balok kemarin. Tapi antara 4 kolom tadi ya, kolom dengan beban aksial, atau kolom dengan beban aksial dan momen, atau kolom kolom bergoyang, ataukah kolom tidak bergoyang. Antara 4 itu. Ya soalnya 2 lah, masuk atau 3 atau 2, tapi mungkin kalau 1 ya masuk soal 1 menit. Ya, ingat ya, hanya boleh open book atau open PPT juga, PowerPoint atau book aja. Yang penting tidak boleh buka HP ya, nggak buka laptop ya. Jadi silakan buka buku, peraturan maupun silakan di print, punya saya nggak apa-apa, boleh dibuka juga. Anda butuh, tapi tidak boleh buka laptop dan buku, dan harus menggunakan kalkulator, tidak boleh menggunakan HP untuk perhitungannya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Karena hari Minggu waktu istirahat, ya, ada jam makan siang di rumah masing-masing ya, maksudnya dan di rumah masing-masing. Ya baik, tidak ada pertanyaan. Jangan lupa belajar ya untuk persiapan UAS. Ya, ada hari Rabu nanti untuk materi beton. Baik, seperti biasa TPJ tolong kirimkan ya, seperti biasa presentasinya, beri aja kepada saya. Seperti itu. Baik, tidak ada pertanyaan. Sampai sekian dulu. Ya, perlu kita pada hari ini ya. Selamat belajar untuk persiapan UAS Anda pada besok ya. Sudah mulai UAS ya. Itu dari sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dulu ya. Terima kasih, Ya, oke. Bapak. Baik, saya live dulu. Siapa yang